Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Hartanto dari kelas D dengan NIM 2101012012007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi value engineering terkait proyek TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Oke, jadi dari kondisi yang ada dulu, TH7 adalah arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat pekerjaan dan simpul komersial ke pengembangan perumahan di dalam kota St. Louis Park, Minnetonka, Hopkins, dan Minneapolis. Jalan ini memainkan peran penting dalam menghubungkan wilayah metropolitan kota kembar barat ke pekerjaan di pusat kota Minneapolis dan di sepanjang koridor. Area proyek berisi campuran penggunaan lahan, termasuk perumahan kepadatan rendah dan tinggi, komersial, perusahaan atau kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Tepat di sebelah timur persimpangan TH7 Louisiana Avenue, persimpangan kelas baru yang terpisah sedang dibangun di persimpangan TH7 dan Wooddale Avenue. Stasiun Southwest Light Rail Transit atau LRT masa depan direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue yang akan berlokasi tepat di sebelah selatan area proyek. Jadi ini adalah kondisi awal jalan yang akan dilakukan sebuah, bisa dibilang renovasi, dan dalam pembangunan nanti akan dilakukan studi value engineering. Dan ini ada deskripsi proyeknya, proyek yang diusulkan. Proyek yang diusulkan adalah untuk menghilangkan simpang bersinyal bidang yang ada di TH7 dan Louisiana Avenue dan menggantinya dengan simpang susun yang dipisahkan tingkatannya. Proyek ini berlokasi di City of St. Louis Park, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota pertama di wilayah metropolitan Twin Cities Barat. Persimpangan TH7 dan Louisiana Avenue secara konsisten menempati peringkat tinggi di MN.200 persimpangan biaya kecelakaan tertinggi di Trunk Highways. Perbaikan sementara waktu pada tahun 2005 tampaknya telah membantu mengurangi kecelakaan yang memindahkan peringkat dari peringkat 23 dari atas pada tahun 2005 menjadi peringkat 114 pada tahun 2007. Oke, jadi ini adalah proyek yang diusulkan untuk jalan tersebut. Jadi akan membuat beberapa bundaran di sini. Dan di sini akan ada yang dihubungkan seperti itu. Kemudian tujuan dilaksanakannya proyek ini adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Yang kedua, untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TH7. Kemudian untuk membantu mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Oke, jadi itu adalah tujuan dari proyeknya. Kemudian sekarang tujuan utama dari studi value engineering-nya. Yang pertama, yaitu melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap isu-isu proyek utama dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin dan lintas fungsi. Yang kedua, fokus studi value engineering adalah untuk membantu mengidentifikasi, yaitu alternatif yang akan meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik lalu lintas, kendaraan dan non-kendaraan. Yang kedua, alternatif yang akan meminimalkan dampak terhadap pembangunan yang ada dan meningkatkan peluang untuk mengembangkan pembangunan kembali di masa depan. Yang ketiga, perbaikan sistem transportasi yang peka terhadap lingkungan yang menyelesaikan tujuan dan kebutuhan yang teridentifikasi. Oke, sekarang kita masuk ke kendala-kendala yang dihadapi selama investigasi penelitian. Yang pertama, harus mengakomodasi sepeda dan pejalan kaki selama konstruksi dan dalam desain yang diusulkan. Yang kedua, hindari dampak pada kompleks apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Yang ketiga, hindari dampak pada perlintasan rel kereta api di atas TH7 di ujung timur proyek. Yang keempat, segala dampak terhadap dataran banjir perlu dikurangi. Yang kelima, meminimalkan dampak dan akuisisi hak jalan. Dan yang terakhir, hindari dampak pada stasiun pompa dan kantor medis di sepanjang Lake Street. Oke,
Oke, selanjutnya analisis masalah pada proyek. Kondisi lapangan yang ada di lokasi jalan raya berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal, yaitu yang ditunjukkan itu 30 tahun yang lalu. Kemudian profil yang diusulkan di TH7 Barat Louisiana Avenue akan menciptakan efek roller coaster pada beberapa utility di persimpangan. Dan yang terakhir, penyelidikan tambahan akan sangat diperlukan untuk konstruksi staging dan lalu lintas. Elemen biaya proyek. Jalan dan item termasuk jalan beraspal menyumbang 33% dari biaya total proyek. Penghapusan tanah dan kotoran yang terkontaminasi di TH7 adalah 23% dari perkiraan biaya total proyek. Sebuah jembatan baru di atas Louisiana Avenue ada 13% dari perkiraan biaya total proyek. Tidak ada perkiraan biaya untuk akuisisi jalan. Tidak jelas apa yang disertakan dengan item penggalian dan penimbunan tanah terkontaminasi atau penggalian dan penimbunan kotoran. Tim merasa bahwa tumpukan lembaran dalam jumlah besar akan dibutuhkan selama operasi ini, tapi tidak tahu apakah biaya yang sesuai dengan perkiraan. Juga tidak diketahui mana tanah yang terkontaminasi perlu dibuang. Ini menjadi item dolar yang sangat besar. Oke, kita masuk ke deskripsi atribut kinerja proyek. Yang pertama ada operasi utama. Pertimbangan operasional termasuk tingkat pelayanan relatif terhadap proyeksi lalu lintas 20 tahun serta pertimbangan geometris seperti desain kecepatan, jarak pandang, lebar jalur, dan lebar bahu. Kemudian ada operasi lokal. Pertimbangan operasional mencakup tingkat layanan relatif dengan proyeksi lalu lintas 20 tahun. Pertimbangan geometris seperti kecepatan desain, jarak pandang, lebar jalur, operasi, dan akses sepeda dan pejalan kaki. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pertimbangan pemeliharaan meliputi daya tahan keseluruhan, umur panjang, dan pemeliharaan perkerasan struktur dan sistem, kemudahan perawatan, pertimbangan accessibility, dan keselamatan untuk personel pemeliharaan. Selanjutnya ada dampak konstruksi. Pertimbangan dampak konstruksi berkaitan dengan gangguan lalu lintas, jalan memutar, dan penundaan, dampak terhadap bisnis dan penduduk relatif terhadap akses, visual, kebisingan, getaran, debu, dan lalu lintas konstruksi, serta dampak lingkungan. Oke, jadi selanjutnya ada dampak lingkungan. Pertimbangan dari dampak lingkungan sendiri meliputi ekologi, yaitu flora, fauna, kualitas udara, kualitas air, visual, kebisingan. Dari dampak sosial ekonomi, yaitu keadilan lingkungan, bisnis, penduduk. Dan dampak terhadap sumber daya budaya, yaitu rekreasi dan bersejarah. Dari jadwal proyek, pertimbangan pada jadwal proyek berkaitan dengan total pengiriman proyek dari waktu yang diukur dari saat studi value engineering hingga penyelesaian konstruksi. Yang terakhir ada aspek resiko. Pertimbangan elemen resiko berkaitan dengan resiko proyek yang teridentifikasi. Oke, sekarang ada evaluasi ide. Jadi dari evaluasi ini ada 7 aspek yang dievaluasi. Yang pertama ada operasi utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, jadwal proyek, dan resiko yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi elemen-elemennya. Tim VM membandingkan masing-masing ide dengan konsep dasar untuk masing-masing kinerja atribut untuk menentukan apakah itu lebih baik, sama dengan, atau lebih buruk daripada konsep asli. Kemudian diberi nilai 0 sampai 5 dengan nilai 5 yaitu peningkatan yang signifikan dan nilai 0 yaitu cacat dan fatal. Oke. Kita masuk ke ringkasan rekomendasi value engineering. Jadi tim value engineering ini menghasilkan 44 ide berbeda untuk proyek ini. Konsep-konsep ini dibandingkan dengan baseline yang dikembangkan oleh tim proyek. Konsep-konsep yang akan ditampilkan itu adalah hal yang paling baik dikembangkan lebih lanjut oleh tim value engineering. Dari ide-ide ini, tim value engineering mengembangkan 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta US dollar hingga 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan dari plus 7% hingga plus 11%. Oke, jadi ini adalah 8 rekomendasi
yang diteruskan oleh tim value engineering. Yang pertama ada perbaikan tanah, yang kedua ada isian ringan, yang ketiga ada isi yang ditumpukan, yang selanjutnya ada layar yang diperkuat, kendaraan jalur tunggal, hapus median Louisiana Avenue, pertukaran berlian perkuatan ketat, simpangan bundaran, titik tunggal. Jadi kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Sebelumnya strategi implementasi. Jadi terdapat beberapa skenario yang dilakukan oleh tim value engineering untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Pertama, skenario A. Mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat rekomendasi ini semuanya meningkatkan konsep dasar. Secara kolektif, mereka memiliki penghematan biaya bersih sebesar 4,1 juta dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 8%. Skenario B. Rekomendasikan pertukaran berlian perkotaan ketat atau rekomendasi 5A dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4. Ini memiliki penghematan biaya bersih sebesar 5,1 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 7%. Dan skenario C merekomendasikan persimpangan bendara 1.5B atau rekomendasi 5B. Rekomendasi ini dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 serta memiliki penghematan biaya bersih sebesar 3,9 juta US dollar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 11%. Dan ini adalah strategi implementasinya, terdiri dari 3 skenario A, B, dan C. Oke, kita masuk ke tahap konstruksi. Tim VH harus mempertimbangkan bagaimana skenario dan ide yang terpilih dapat dilaksanakan saat konstruksi. Ketika profil pada Louisiana Avenue diturunkan, maka pelaksanaan konstruksi akan bertambah rumit karena manajemen lalu lintas harus diatur dan tidak terganggu. Berikut rekomendasi untuk pengaturan lalu lintas saat konstruksi berlangsung. Rekomendasi yang pertama, rencanakan bundaran sementara pada tenggara dan barat laut. Yang kedua itu pindahkan penempatan pada Louisiana Avenue dan TH7 ke penempatan Lakeside dan TH7. Dan yang ketiga, pelaksanaan konstruksi di TH7 1,5 pada satu waktu. Ini adalah gambar tahap konstruksi berdasarkan strategi yang pertama. Oke, kita masuk ke rekomendasi 1A terkait dengan perbaikan tanah. Jadi pada konsep awalnya yaitu memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Yang kedua, diasumsikan membutuhkan terpal dan penopang sementara untuk mempertahankan penggalian yang kedalamannya diperkirakan mencapai 35 kaki. Kemudian konsep yang direkomendasikan yaitu menggunakan metode ground improvement daripada pengerokan tanah gambut. Antara lain, deep soil mining, stone columns, fibrocompaction, blast densification, dynamic compaction. Keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya mengurangi terbuangnya tanah yang terkontaminasi, memiliki efek pengawetan, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah uruk, mengurangi kebisingan, mengurangi settlement pada tanah. Jadi kerugiannya sendiri membutuhkan untuk disubkontraktorkan. Artinya kontraktor utama itu tidak bisa bekerja sendiri. Yang kedua, resiko terhadap gelombang tanah di luar area konstruksi. Dan untuk perincian biayanya, untuk konsep awal itu dibutuhkan dana sebesar 4,4 juta US dollar. Dan dari yang direkomendasikan itu hanya membutuhkan dana sebesar 2 juta US dollar sehingga penghematan sebesar 2,4 juta US dollar. Oke, selanjutnya ada rekomendasi 1B atau light wheel fill. Untuk konsep awalnya yaitu memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk.
Diasumsikan bahwa ini membutuhkan sheathing dan shoring sementara untuk menjaga proses pengerokan yang stabil. Kedalaman sekitar 35 kaki di barat jembatan. Konsep yang diusulkan menggunakan urugan timbunan ringan, yaitu ABS geoform atau bahan pecahan ban. Jadi ini gambar detailnya. Jadi menggunakan geoform atau pecahan ban untuk mengisi ininya. Oke, jadi keuntungan dan kerugiannya, yang pertama keuntungannya mengurangi terjadinya settlement, yang kedua mengurangi pengerukan tanah gambut, yang ketiga mempersingkat jadwal, dan yang keempat mengurangi tanah uruk. Untuk kerugiannya sendiri membutuhkan desain yang rumit untuk desain yang rumit untuk bagian lain, drainase, guardrail, dan lain-lain. Dan yang kedua resiko terhadap foam maupun petroleum. Jadi sangat beresiko bila menggunakan foam atau petroleum. Konsep awalnya itu membutuhkan biaya sebesar 4,4 juta US dollar, sedangkan yang direkomendasikan hanya membutuhkan dana sebesar 2 juta US dollar, sehingga penghematan terjadi sebesar 2,4 juta US dollar. Selanjutnya, rekomendasi 1C atau Pile Support Fill. Jadi untuk konsep awalnya sendiri, yaitu memindahkan tanah yang terkontaminasi serta gambut dan menggantikannya dengan tanah uruk. Diasumsikan bahwa ini membutuhkan sheathing dan shoring sementara untuk menjaga proses pengurukan yang stabil, kedalaman sekitar 25 kaki di barat jembatan. Jadi konsep awalnya yang satu ini sama semua ya. Konsep yang diusulkan menggunakan tiang panjang atau drilling pipe, menggunakan auger cost pile pada area dengan tanah bertekanan. Keuntungan dan kerugiannya mengurangi pengurukan atau ekskavasi, mengurangi maintenance jangka panjang, mengurangi risiko pekerjaan jembatan, mengurangi biaya berlebih, dan kerugiannya sendiri yaitu polusi suara pastinya, dan membutuhkan koordinasi dengan sheet piling yang akan dibutuhkan pada konstruksi jembatan. Untuk konsep awalnya sendiri membutuhkan biaya sebesar 4,4 juta US dollar, dan untuk konsep yang diusulkan hanya membutuhkan biaya sebesar 1,9 juta US dollar. Penghematan yang terjadi sebesar 2,5 juta US dollar. Jadi ini adalah gambar detailnya. Yang pertama ini adalah tanggul yang didukung oleh kolom dengan plafon transfer beban yang diperkuat geosintetik. Ini tanggulnya. Ini kolom. Dan ini geosintetik. Kemudian tanggul yang didukung kolom dengan tiang yang dipasang dan dipotong. Ini tiang yang dipasang dan dipotong. Kemudian kolom pendukung tanggul jalan 1 tahun setelah konstruksi. Oke, selanjutnya rekomendasi yang kedua, yaitu penguatan lereng. Konsep awalnya menggunakan dinding cantilever beton cast in place jika diperlukan. Konsep yang diusulkan yaitu mengganti cast in place concrete atau yang biasa disebut dengan pengecoran langsung di tempat dengan reinforced steep slopes. Jadi ini lereng yang sebelum diperkuat masih tanah. Oke, selanjutnya keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dapat mengakomodasi penurunan padanya pengaturan, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksinya, mengurangi kebutuhan akan struktural fondasinya, memberikan estetika pada kemiringan yang ada dengan adanya rerumputan, dapat meningkatkan kemiringan lereng sampai dengan 70 derajat. Untuk kerugiannya sendiri, adanya peningkatan akan pemeliharaan. Jadi ada biaya maintenance. Kemudian untuk keterangannya terkait biaya, konsep awalnya itu membutuhkan dana sebesar 2,2 juta US dollar. Sedangkan untuk rekomendasinya atau konsep yang diusulkan itu hanya membutuhkan dana sebesar 1,1 juta US dollar, sehingga terjadi penghematan sebesar 1,1 juta US dollar. Ini adalah gambar detailnya terkait
konsep dari reinforced load. Oke, sekarang masuk ke rekomendasi yang ketiga, yaitu terkait dengan bundaran lajur tunggal. Untuk konsep awalnya sendiri, bundaran ini memiliki dua jalur di setiap arah pada Louisiana Avenue yang menghubungkan bundaran utara dan selatan. Kedua bundaran memiliki dua jalur. Jadi di bundaran itu ada dua jalur gitu. Ada dua gitu. Kemudian konsep yang diusulkan, Louisiana Avenue dan bundaran yang akan dibuat menjadi satu jalur setiap arah. Jalur tersebut dapat diperlebar pada masa mendatang apabila tingkat pelayanan jalan menurun. Keuntungan dan kerugiannya, keuntungannya mengurangi konflik yang ada. Yang kedua, navigasi lebih mudah dari perspektif pengemudi. Ketiga, dapat diperlebar pada masa mendatang. Yang keempat, mengurangi permukaan kedap air. Dan kerugiannya sendiri tidak dapat menampung volume rencana pada tahun 2031. Yang kedua, limpasan permukaan perlu dipindahkan pada masa mendatang. Konsep awalnya ini tidak ada di dalam rencana anggaran, rekomendasinya juga tidak ada, tapi ini membuat penghematan sebesar 0,5 juta US dollar. Dan ini adalah konsep awalnya dari bundaran dua jalur. Jadi konsep awalnya itu bundaran ini terdiri dari dua jalur. Ke sini satu, ke sini satu. Dan untuk yang direkomendasikan, jadi ini hanya satu jalur. Satu. Ini kan dua nih. Dua. Satu, dua. Ini hanya satu. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi yang keempat, yaitu menghilangkan median pada Louisiana Avenue. Konsep awalnya menunjukkan peninggian median di suatu avenue. Saat ini peninggian median di seluruh area proyek. Konsep yang diusulkan, median yang ditinggikan dihilangkan dari desain untuk memberikan kesan nuansa lingkungan pada jalan yang berpotensi menghilangkan efek traffic calming serta permukaan yang lebih mampu menyerap air. Keuntungannya, mengurangi permukaan kedap air, meningkatkan penghapusan salju, mengurangi panjang jembatan, dan traffic calming. Kerugiannya, perspektif publiknya agak menurun terhadap. Jadi publik berekspektasi tinggi, tapi ya tidak jadi. Konsep awalnya ini untuk rekomendasi ini tidak dimasukkan ke dalam anggaran. Konsep awalnya tidak dimasukkan ke dalam anggaran, rekomendasi juga, tapi jika diterapkan akan terjadi penghematan sebesar 0,1 juta US dollar. Jadi ini adalah gambar detailnya. Jadi yang ini ada sedikit peninggian pada mediannya, dan ini akan dihilangkan peninggian ini sehingga bisa meratakan gitu. Kita masuk ke rekomendasi yang kelima, yaitu Tight Urban Diamond Interchange. Konsep awalnya menyediakan akses ke TH7 melalui Button Hook Crimes berlokasi di dan kuadran barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan-jalan lokal. Konsep yang diusulkan menggunakan rencana dan profil yang sama seperti pada konsep dasar konstruksi TH7 dan kemudian membangun Louisiana Avenue Tight Urban Diamond Interchange. Keuntungan dan kerugiannya, yang pertama, pengaruh yang lebih kecil terhadap aspek bisnis di daerah utara, perbaikan desain rem, operasi lalu lintas semakin baik, akan sesuai dengan right of way existing HT. Kerugiannya meningkatkan konflik di bundaran, mungkin ditentang oleh pihak apartemen. Rincian biayanya untuk konsep awalnya sendiri membutuhkan biaya sebesar 16,5 juta US dollar. Untuk rekomendasinya sendiri membutuhkan dana hanya sebesar 15 juta US dollar, sehingga terjadi penghematan sebesar 1,5 juta US dollar. Ini adalah gambar detailnya dari rekomendasi 5A. Ini nanti persimpangannya ini. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi
5B, yaitu Single Point Roundabout Interchange. Jadi konsep awalnya 4 bundaran dibangun untuk membawa lalu lintas TH7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan Button Hawk Interchange. Konsep yang diusulkan, bangun persimpangan bundaran titik tunggal dengan bundaran jalur konvertibel yang akan mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TH7. Keuntungan dan kerugiannya meningkatkan familiaritas pengemudi, mengurangi dampak hak jalan, perbaikan desain rem, operasi lalu lintas yang semakin membaik, dan kerugiannya sendiri membutuhkan struktur jembatan yang lebih panjang agar pas dengan bundarannya. Untuk rincian biayanya sendiri, ini tidak masuk ke dalam konsep awal, anggaran konsep awal, rekomendasi juga tidak masuk, tapi jika diterapkan akan membuat penghematan sebesar 0,3 juta US dollar. Dan ini adalah gambar detailnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.